I declare and I decree the sin has got no hold on me. I am free, I am free, I am free. I got faith and I believe that Jesus died and rose for me. I believe, I believe, I believe that I am free, I am free, I am free. The work of the cross is fine. Halo guys, selamat malam minggu. Apa kabar kalian semua? Dan hari ini saya mengajak untuk sama-sama kita semangat untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Tapi saya percaya biasanya kalau malam minggu ada kalian yang nongkrong, mungkin ada yang kalian yang wedangan, atau mungkin kalian bersama orang-orang yang kalian kasihi, pacar mungkin. Tapi sebelum kalian nongkrong, kalian hangout, saya mengajak ayo sama-sama kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ibadah dulu kita malam ini ya. Yuk sama-sama kita menyanyikan lagu ini. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk sekali lagi katakan. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Hey, come on. Yang di rumah boleh tepuk tangan yuk. Come on. Jesus. Bagai Bapa melindungi anaknya di dalam bahaya, begitulah Engkau Tuhan bagiku. Nyatakan, takkan pernah tinggalkan diriku. Anak muda katakan, bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Hey, Jesus, sama-sama katakan. Gelap malam, lembah kelam yang ada di dalam hidupku, takkan lagi menggetarkan hatiku, sebab Kau Tuhan kekuatan hidupku. Sing it. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila Kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila Kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk. Kalian saja katakan, bila ku bersamamu, bila ku, come on. Bila, katakan, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila Kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Hey. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yes, God. Bila kami bersama Engkau Tuhan, bila kami di dalam-Mu Tuhan, bahkan bila Engkau di pihak kami Tuhan, siapakah lawan kami? Malam hari ini Tuhan, kami anak-anak muda-Mu
taruh harapan kami sepenuhnya hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Jadikan kami alat-Mu Tuhan. Jadikan kami bejana-bejana-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita mau katakan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, bercahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Ini hidup kami Tuhan. Sama-sama katakan, tersungkurku di kaki-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu. Dan kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Rasakan hadirat-Mu. Yes God. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari anak-anak muda sembah Tuhan malam hari ini. Kami sembah Engkau Tuhan. Hosana bagi-Mu Yesus Tuhan, sebab Kau yang layak. Kekuatan kami ada di dalam-Mu Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Jadikan kami bejana-bejana-Mu Tuhan. Biarlah pengharapan kami sepenuhnya kami taruh ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus. Mari anak-anak muda kita angkat tangan kita dan sama-sama kita berkata, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiran
jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu. Jesus, kami memuliakan namamu. Mari sama-sama malam hari ini setiap kita, saya mengajak untuk angkat ucapan syukur pada malam hari ini. Saya percaya malam hari Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kalian, anak-anak muda di tempat ini. Dimanapun kalian berada saat ini, percaya. Buka hatimu, karena Tuhan siap bekerja dalam kehidupanmu pada saat ini. Ini yang menjadi doa kami pada malam hari ini Tuhan. Bela hati kami, hidup kami. Kami taruh sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena masa depan kami, harapan kami ada di dalam tangan-Mu. Kami buka hati kami malam hari ini Tuhan. Dan kami siap terima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo anak-anak muda, senang banget bisa ketemu kalian di ibadah youth online kali ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur Kau Allah yang setia terhadap kehidupan kami. Biarlah firman-Mu boleh menguatkan, boleh mengingatkan kami kembali sehingga kami boleh menempuh jalan yang benar. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, sebelumnya saya juga mau menyambut atau mengucapkan selamat datang buat teman-teman yang baru pertama kali join di ibadah youth kali ini. Nah, seperti yang teman-teman tahu, di belakang saya juga sudah ada tulisannya bahwa bulan September kita mengusung tema God's Plan, yaitu apa sih rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Seperti yang Om Viko sudah jelaskan di minggu lalu bahwa ada rencana yang luar biasa yang Tuhan siapkan untuk kehidupan kita. Karena set free bukanlah langkah akhir di hidup kita, tapi itu merupakan sebuah awal dalam kehidupan kita. Untuk mencapai tujuan atau rencana yang sudah Tuhan tetapkan atas kehidupan kita, kita perlu bergerak maju dan tidak mengingat kesalahan atau dosa yang sudah kita lakukan di masa yang lalu. Oleh sebab itu, hari ini kita akan bahas soal move on. Wah, kalau kalian pikir saya akan bahas soal move on dari mantan, kalian salah konten. Silahkan cari konten lain ya. Hari ini saya mau bahas move on untuk bergerak maju. Move on itu kan berarti tidak stay di tempat atau mengingat hal-hal yang lalu, tapi kita bergerak maju dari keadaan kita. Bahas soal move on, apa aja sih yang bisa menjadi penghalang untuk kita bergerak maju kepada rencana yang sudah Tuhan siapkan di hidup kita. Padahal Tuhan sudah menyiapkan hal yang besar, tapi kita nggak mencapai. Biasanya karena apa? Yang pertama karena takut. Kenapa takut? Seperti yang disampaikan Pastor Glory di firman bulan Agustus. Kadang anak muda tuh gak mau melangkah keluar dari penjaranya. Tahu kalau di penjara, tahu kalau sedang di penjara, tapi gak mau melangkah keluar dari penjara yang ada di hidup kita. Takut malu, takut diejek sama teman-teman, ih lu sok rohani lu. Nah itu jadi salah satu penyebab kenapa kita sulit untuk bergerak maju atau move on. Lalu yang kedua, merasa hal yang di depan itu nggak penting, yang penting sekarang. Memang sekarang juga penting, tapi kalau kalian hanya memikirkan hal-hal yang sekarang yang kalian lakukan saat ini, tapi tidak memikirkan hal-hal yang ada di depan kalian, sama saja kalian nggak akan move on, gak akan bergerak, tetapi akan tetap stay dan stuck di tempat saja. Lalu selanjutnya, kurangnya pengetahuan. Nah, kadang anak-anak muda merasa sudah mengerti, merasa sudah bisa, padahal sebenarnya belum tahu, belum bisa. Sehingga akhirnya apa? Karena kurangnya pengetahuan, kita stay di tempat dan tidak mengalami pertumbuhan atau mengalami kemaksimalan. Nah, ternyata kurang pengetahuan itu juga bisa menyebabkan kita jadi gagal move on, oke?
Nah, lalu gimana dong caranya supaya kita bisa bergerak maju dan mengikuti rencana yang sudah Tuhan siapkan atas kehidupan kita? Padahal di dalam Amsal dikatakan, Amsal 4 ayat 25 sampai 27 dikatakan, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Biarlah matamu memandang terus ke depan, jangan yang di belakang terus yang dilihat. Kalau kita jalan lihat ke belakang, lama-lama bisa nabrak tembok ya. Oleh sebab itu kita harus memandang ke depan, melangkah maju ke depan dengan sebuah keyakinan dan kepercayaan. Dan gimana caranya supaya kita bisa move on dan terus maju menggenapi rencana Tuhan atas kehidupan kita. Nah, yang pertama yang perlu teman-teman perhatikan adalah kalian perlu memiliki mentor atau kakak rohani. Kenapa sih perlu mentor atau kakak rohani? Karena kakak rohani itu sudah melalui jalan yang belum pernah kita tempuh. Contohnya, kalian mau ke Tawangmangu. Kalau kalian gak dikasih tahu jalannya terlebih dahulu, kalian gak akan nyampe ke Tawangmangu. Kalian perlu tanya, kalian perlu tuntunan, kalian perlu bimbingan untuk sampai ke Tawangmangu. Kalau enggak, bisa tersesat. Nah, sama juga kakak rohani atas kehidupan kita. Selain itu, selain menunjukkan jalan, mereka pernah melewati jalan yang belum pernah kita tempuh. Mentor itu juga mengajarkan, menasehati kita sehingga keadaan kita nggak stuck tapi boleh terus bertumbuh. Kita bisa move on, maju ke depan. Nah, di Alkitab ada sebuah contoh yang luar biasa, seorang anak muda yang sudah sukses dalam pelayanannya di usianya yang sangat muda, yang sudah dipakai Tuhan untuk melayani di beberapa daerah, yaitu Timotius. Nah, Timotius ini teman-teman kalau sudah baca di kitabnya di Timotius 1 dan 2, teman-teman bisa lihat pelayanannya yang luar biasa sekali. Kenapa sih Timotius bisa dipakai Tuhan? Karena teman-teman kalau perhatikan di firman Tuhan, Timotius ini sejak masa kecilnya dia hidup di bawah permentoran rohani. Dia tinggal di lingkungan keluarganya yang sudah mengenal dan hidup dalam iman yang kuat. Karena di firman Tuhan di 2 Timotius 1 ayat 5 dikatakan, ini Paulus ngomong ke Timotius melalui suratnya ya. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ini menunjukkan sebuah vibe atau lingkungan keluarga yang memang sudah mengenal Tuhan. Dan Timotius sejak masa kecilnya dididik sama orang tuanya, sama ibunya dan juga mungkin sama neneknya tinggalnya dalam iman kepercayaan Yesus dari sejak kecilnya, sehingga membuat keberhasilan. Tapi berjalannya waktu, seiringnya waktu, permentoran ini gak stop Timotius sama mamah dan neneknya, tapi berkembang kepada Paulus. Nah, Timotius mulai dimentori Paulus dan dia mengikuti jejaknya Paulus sampai di 1 Timotius 1 ayat 2 tuh ditulis seperti ini. Kepada Timotius anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Nah, sampai si Paulus sendiri ngomong, ini anakku yang sah. Kenapa? Karena Paulus punya hubungan yang dekat dengan Timotius dan Timotius hidup dalam permentoran Paulus. Sehingga Timotius ini diajarkan, dididik dalam iman kepercayaan sehingga membuat dia bertumbuh dan berkembang dalam pelayanannya. Dia pun berhasil, dia mencapai visi yang Tuhan tetapkan atas kehidupannya. Dia bisa maju melangkah kepada rencana Tuhan. Karena apa? Karena permentoran rohani. Jadi teman-teman, buat kalian yang hari ini belum memiliki mentor rohani, ayo berdoa, gumulkan biarlah ada orang yang tepat yang boleh menjadi mentor rohani kalian. Cari orang yang kerohaniannya levelnya lebih tinggi daripada kalian sehingga membawa kalian kepada kemaksimalan atau rencana Tuhan. Contoh seorang atlet. Seorang atlet butuh pelatih untuk bisa mencapai kemenangan. Dia gak akan bisa berhasil seorang diri atau
gak ada pelatihnya, dia bisa menang tiba-tiba, gak mungkin. Kebanyakan atlet mereka memiliki seorang pelatih. Karena apa? Pelatih itu menemukan potensi terbaik dalam kehidupan atlet tersebut, sehingga atletnya bisa mengalami kemenangan. Sama juga fungsi mentor dalam kehidupan kita, juga menemukan potensi terbaik diri kita sehingga kita bisa mencapai rencana Tuhan, tujuan Tuhan atas kehidupan kita. Jadi ayo temukan mentor rohani, kakak rohani, bapak rohani atas kehidupan kalian, agar kalian bisa menemukan potensi terbaik dalam hidup kalian. Lalu yang kedua, gimana sih caranya supaya kita bisa terus bergerak, move on, maju, melangkah ke depan? Yang kedua adalah miliki hati yang mau diajar dan belajar. Kalau kalian sudah punya mentor, punya kakak rohani, tapi kalian gak mau dibimbing ataupun kalian gak punya kerinduan untuk belajar, sama saja percuma, kalian gak akan bertumbuh juga. Seberhasil apapun mentor rohani atau kakak rohani kalian, tapi kalian gak mau belajar atau mendengar nasihat, kalian gak mau dididik, gak mau diarahkan, kalau dikasih tahu A kalian malah lari ke B, sama aja, kalian hanya akan bersembunyi di balik nama besar mentor kalian. Karena kalian gak mau belajar, kalian gak mau ikutin arahan, gak mau ikutin nasihat, sehingga membuat apa? Kalian tetap stagnan. Ada satu contoh yang luar biasa di firman Tuhan, yaitu seorang murid, dia punya guru atau punya mentor yang luar biasa banget, tapi dia berada atau mengakhiri hidupnya dalam sebuah kegagalan, yaitu Yudas. Yudas kurang hebat apa mentornya? Tuhan Yesus sendiri loh. Dia makan sama Tuhan Yesus, dia jalan sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lakukan mujizat, dia lihat dengan matanya sendiri. Banyak hal yang sudah dia lalui bersama dengan Yesus selama 3,5 tahun pelayanan Yesus. Tapi di akhir hidupnya atau di akhir cerita di firman Tuhan katakan bahwa Yudas menjual Yesus hanya demi apa? Uang. Yudas masih ada di dalam penjaranya. Dia gak keluar dari penjaranya. Sehebat apapun mentornya, dia tetap maunya stuck. Dia gak mau bertumbuh, dia hanya diam di tempat. Dia menjual Yesus hanya untuk kepentingan dirinya. Dia gak maksimal. Akhirnya apa endingnya? Dia gantung diri, bahkan ditemukan dengan keadaan yang tragis. Ngeri banget. Kalau ngomong terkenal gak si Yudas? Terkenal, tapi terkenalnya karena apa? Karena tercemar. Nah, anak-anak muda di tempat ini, ayo sama-sama belajar. Kalau kalian sudah punya kakak rohani, jangan stop untuk belajar, jangan stop untuk mau diarahin, tapi terus ikutin arahan, belajar, mengembangkan diri, mengasah skill kalian, dan itu akan buat kalian bertumbuh. Jangan sampai hidup kita terkenal karena tercemar seperti si Yudas. Kita gak mau kan hidup kita tercemar karena terkenal. Dulu dikenal sebagai orang yang cinta Tuhan, tapi sekarang dikenal sebagai orang yang hidup dalam dosa. Kita pasti gak mau. Maunya apa? Kita dikenal sebagai, dulu kita orang yang nakal, kita orang yang buruk, tapi saat ini orang mengenal kita dengan predikat orang yang mengasihi Tuhan. Kita pasti mau dikenal seperti tersebut. Jadi ayo anak-anak muda, mari terus melangkah maju kepada rencana yang Tuhan. Untuk tetap hidup dalam rencana Tuhan, gimana caranya? Yang pertama, ayo milikilah mentor. Lalu yang kedua, kalau udah punya mentor, jangan keras kepala. Mau untuk diajar, mau untuk belajar, sehingga kita terus bertumbuh dalam rencana Tuhan, sehingga kita maksimal dalam kehidupan kita. Karena di dalam Ayub 42 ayat 2 dikatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Biarlah ini menjadi pernyataan kehidupan kita. Dan hari ini saya mau mengajak setiap anak-anak muda, buat kalian yang mau meninggalkan kehidupan kalian yang lalu dan mau menuju kepada rencana yang sudah Tuhan siapkan, ayo sama-sama kita berdoa.
Tuhan, aku bersyukur Tuhan buat setiap anak-anak muda yang boleh menonton video ini. Aku berdoa, biarlah kami menjadi anak-anak muda yang mau belajar, mau mendengarkan nasihat, mau mendengarkan arahan dari pemimpin kami, sehingga kehidupan kami boleh berkembang. Dan aku juga berdoa buat setiap anak-anak muda yang hari ini bergumul Tuhan, untuk memiliki mentor rohani. Biarlah Tuhan taruhkan orang yang tepat, pribadi yang tepat, yang bisa menuntun langkah anak-anakmu ini kepada rencana Tuhan yang luar biasa. Aku berdoa Bapa, biarlah kami boleh menjadi anak-anak muda yang mengenapi visimu, mengalami kemaksimalan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan bekerja dan beracara lebih lagi atas setiap anak-anak mudamu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ayo teman-teman, terus semangat dan antusias dalam setiap ibadah yang ada, dan jangan lupa untuk datang di ibadah hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye. I declare and I decree the sin has got no hold on me. I am free, I am free, I am free.